Setelah puas beristirahat, saya pun terbangun pada pukul 4.50 pagi dan langsung membuat secangkir kopi untuk mengawali hari ini sebelum melakukan kegiatan summit attack. Kami pun berencana melakukan summit ketika matahari sudah mulai muncul, supaya tidak terlalu gelap ketika kami melewati Pasar Dieng. Pada pukul 6.05 pagi, kami pun sudah mulai beranjak meninggalkan tenda untuk melanjutkan pendakian kami menuju puncak Argo Dumilah atau puncak Gunung Lawu. Kami memulai pendakian menuju puncak Gunung Lawu dari pos 5 Bulak Peperangan, berada di ketinggian 2.850 meter di atas permukaan laut, berupa padang rumput di lembah perbukitan hutan pinus. Di pos 5 tidak ada shelter, tapi karena areanya terbuka luas, menjadi tempat favorit untuk camp. Di area pos 5 ini merupakan pertemuan dengan jalur pendakian Gunung Lawu via Jogorogo. Melewati savana pos 5, jalan setapak kembali menanjak ke atas bukit dan masih melewati padang savana untuk sampai di Gupak Menjangan. Pepohonan pinus akan kembali menyambut sampainya di Gupak Menjangan. Gupak Menjangan merupakan sebuah area yang bila beruntung terdapat sumber air di tengah savana. Area yang teduh, luas, lapang, tidak begitu rimbun, matahari tidak begitu terik, dekat dengan sumber air, ditambah pemandangan savana luas yang luar biasa indahnya. Sumber air di tengah savana yang berada di sisi jalur pendakian berasal dari air hujan dan tidak terpaut jauh dari lokasi camp. Kumpulan air hujan membentuk semacam danau indah layaknya Ranokumbolo Mini di Gunung Semeru. Namun, dari awal pendakian, petugas registrasi sudah mengingatkan kami bahwa kami tidak boleh terpaku dengan danau ini sebagai acuan untuk mengambil air karena hanya tampungan air hujan dan belum tentu terisi. Setelah melewati Gupak Menjangan, pendakian Gunung Lawu dilanjutkan menyusuri padang savana yang luas membentang, melewati area sumber air menuju ke balik bukit. Setelah menelusuri savana, trek kembali menanjak ke sisi bukit-bukit. Kemudian jalur melipir ke sisi bukit yang lain. Area kembali terbuka, pepohonan pinus mulai tergantikan oleh pohon cantigi, menandakan mendekati Pasar Dieng. Pasar Setan ini diyakini berada antara jalur pendakian Gunung Lawu dan Candi Cetok. Jalur ini dikenal cukup terjal dan sulit dilalui karena berkabut. Jalur pendakian ini dikenal sebagai jalur goib, sebab para pendaki yang melewati padang ilalang di lereng Lawu dan berangin kencang sering mendengar suara bising layaknya sebuah pasar, hingga sering disebut sebagai lokasi Pasar Setan. Pasar Setan ini juga dikenal sebagai Pasar Dieng. Mengutip jurnal ISI Surakarta berjudul Perancangan Kampanye Keselamatan Pendakian dalam Gerakan Salam Safety di Gunung Lawu Jalur Cemoro Sewu. Pasar ini terletak di bawah Argo Dalem. Secara fisik, tempat tersebut merupakan tanah lapang luas yang berisi banyak batu-batu besar dan pohon edelweiss. Ada beberapa batu yang disusun secara rapi dan siapapun dilarang untuk mengubah atau mengambilnya. Jika nekat, diyakini akan muncul sesuatu yang tidak diinginkan. Banyak cerita mistis tentang Pasar Setan ini. Misalnya saja pendaki yang tersesat hingga hilang tak ditemukan. Menurut penuturan warga setempat, Pasar Dieng atau Pasar Setan ini merupakan tempat transaksi bagi para jin dan makhluk halus penghuni Lawu. Tak sedikit para pendaki yang mengalami kejadian aneh, seperti mendengar suara keramaian. Konon, jika mendengar suara bising tersebut diharuskan untuk melempar koin sebagai tanda berkomunikasi dan agar tidak tertimpa musibah. Oleh karena itu, Pasar Setan dikenal sebagai salah satu tempat sakral di kawasan Gunung Lawu. Ada orang Jawa Barat nih. Dari mana, Mas? Wah, sama berarti kita, Mas.
Bekasinya mana? Setu. Deket sama saya. Cikarang. Karena di Pasar Setan banyak cabang jalur-jalur pendakian yang lainnya, saran saya jika kalian mendaki lewat Candi Ceto, ikuti saja tanda yang sudah ditempel pada pohon-pohon di Pasar Setan tersebut. Bahkan sepanjang jalur pendakian sudah ada tanda sebagai penunjuk arah agar kita tidak tersesat. Setelah pendakian cukup panjang, akhirnya saya pun sampai di Argo Dalem. Saya pun terkejut ketika sampai di sini, ternyata banyak sekali warung yang berdiri di ketinggian seperti ini. Saya pun sampai bingung memilih jalur yang mana. Sambil menunggu kedatangan Mas Dana dan Bahana, saya pun berkeliling-keliling sekitar Argo Dalem, melihat suasana sekitar sini. Ternyata benar ramai sekali di atas ini. Argo Dalem menjadi titik pertemuan dari seluruh jalur pendakian yang ada di Gunung Lawu. Wajar jika kita bertemu banyak orang di sini, padahal ketika summit atau camp sedikit sekali orangnya. Petilasan Prabu Brawijaya adalah tempat menarik pertama yang dijumpai di Argo Dalem. Tempat ini adalah salah satu bukti bahwa ada kaitannya antara Gunung Lawu dan Prabu Brawijaya kelima. Tidak jauh di sisinya berdiri warung fenomenal sepanjang masa, yaitu Warung Boiem, yang didaulat sebagai warung tertinggi di Indonesia. Disinilah satu-satunya tempat yang cocok untuk mengisi perut. Kapan lagi menikmati nasi pecel di ketinggian, ya kan? Tapi saya dan teman-teman mampir untuk makan nasi pecel di Warung Boiem ketika turun dari puncak Gunung Lawu. Boiem memiliki beberapa hewan peliharaan di warungnya. Salah satunya adalah kera ini yang bernama Temon. Lalu ada juga beberapa ayam. Dan ayam yang putih ini ketika saya datang tiba-tiba langsung meneladung saya. Saya pun kaget dan ternyata dia memang seperti itu, galak kepada orang lain, kayak kamu. Ada ayam. Oh, masih wih, kemarin gua. Injok dulu Loro lebih sumpah gitu. Terima komentasi anak loro. Aku yo ditelat mau. Tinggal. Orang tak foto ya. Ngono. Ini tolong bapak kawannya. Asem iki. Tolong ya. Bim, aja ngono iki. Kami pun tidak menyia-nyiakan momen ini. Walaupun kami tidak bisa berfoto langsung dengan Boiem, akan tetapi dengan warungnya saja sudah cukup. Setelah beristirahat cukup lama, kami pun melanjutkan pendakian menuju puncak Argo Dumilah. Dari Argo Dalem menuju puncak Lawu Argo Dumilah tidak membutuhkan waktu lama, tapi hanya membutuhkan energi ekstra selama beberapa menit. Area menanjak dan bebatuan akan menjadi tantangan sekaligus tanjakan terakhir sebelum tiba di puncak Argo Dumilah. Puncak Lawu Argo Dumilah berada di ketinggian 3.265 meter di atas permukaan laut, ditandai dengan tugu yang kokoh berdiri di tengah. Tak jauh di sisi puncak Argo Dumilah, jangan lewatkan puncak Argo Dumiling. Di sepanjang area puncak Argo Dumiling merupakan tempat strategis untuk menikmati pemandangan sekitar. Jika cuaca sedang bagus, lautan awan eksotis menggerombol menghiasi area puncak dan sangat indah dinikmati dari Argo Dalem, di depan warung fenomenal maupun di Argo Dumiling. Sedangkan dari Argo Dumilah biasanya pemandangan tertutup pepohonan. Dari puncak Argo Dalem bisa memilih jalur turun kembali ke jalur Via Ceto atau jalur Cemoro Sewu. Oh iya teman-teman, saya memiliki sedikit tips untuk semua yang akan mendaki Gunung Lawu via Candi Ceto, Cemoro Sewu, atau Cemoro Kandang atau jalur pendakian lainnya. Gunakan peralatan dan perlengkapan mendaki gunung yang lengkap untuk kenyamanan dan keamanan.
Jangan merusak atau melubangi pipa-pipa air yang ada di jalur pendakian Gunung Lawu via Candi Ceto, karena air tersebut digunakan oleh masyarakat sekitar. Dan jangan pernah mencoba memasukkan apapun ke dalam pipa-pipa yang bolong, karena nanti akan basah kuyup kalian seperti saya dan teman-teman. Selanjutnya, jalur pendakian cukup licin ketika musim hujan. Berhati-hatilah. Saat musim hujan, bawalah tali untuk menjemur pakaian dan perlengkapan yang mungkin basah. Pepohonan pinus di Gupak Menjangan bisa menjadi alternatif untuk membuat jemuran. Nah, teman-teman, kira-kira seperti inilah pemandangan dari puncak Gunung Lawu. Wih, keren kan? Jadi kapan kalian mau kesini? Saran aja nih buat teman-teman semua, pokoknya mau cuacanya panas atau dingin, cerah atau hujan, pakailah pakaian yang panjang, celana panjang, baju panjang, pokoknya panjang semua. Karena di sini saya benar-benar salah kostum, panas banget pokoknya. Pulang-pulang itu badan pada hitam semua, kuping sampai kebakar, sampai ganti kulit, tangan juga sampai hitam banget, buset dah, parah banget dah. Setelah puas menikmati pemandangan di puncak, saya, Mas Dana, dan Mbak Hana pun memutuskan untuk kembali turun dan mampir ke warung Boim, karena tadi belum sempat makan di warungnya. Sekarang kami pun memutuskan untuk makan pecel di warung Boim. Setelah makan, kami pun memutuskan untuk turun kembali ke tenda dan packing ulang supaya bisa kembali ke base camp. Dalam perjalanan turun dari puncak, kami pun langsung diselimuti oleh kabut yang sangat tebal. Ya, kaget aja sih. Tadi pas lagi di puncak disengat sama panasnya matahari. Wah, panas banget pokoknya. Dan anehnya kabut di sini tuh berubah-ubah. Tiba-tiba turun dan tiba-tiba hilang. Kayak gitu. Keren banget sih kabut Lawu asli. Saya ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya untuk teman-teman semua yang sudah menonton video pendakian Gunung Lawu ini dari episode pertama sampai kedua. Saya mohon bantuannya juga untuk bantu subscribe, like, dan juga komen, serta share juga video ini ke teman-teman kalian yang akan mendaki Gunung Lawu. Dan apabila ada pertanyaan-pertanyaan terkait pendakian Gunung Lawu, bisa tinggalkan di kolom komentar. Saya akan dengan senang hati menjawabnya. Di tengah-tengah savana, kami pun dikagetkan oleh suara teriakan dari orang yang tidak dikenal yang muncul dari balik kabut. Setelah kami tunggu, ternyata orang itu adalah Mas Sandi Barita. Ya, paham kan, YouTuber yang suka minta-minta makanan itu, yang kalau naik gunung suka minta-mintain makanan orang. Ternyata ketemu di Lawu, guys. Coba. Tapi yang unik di sini ternyata dia malah yang bagi-bagi makanan nih. Jadi ya beruntung juga sih ketemu dia. Kami bertemu dengan Mas Sandi ketika saya dan teman-teman yang lain turun dari puncak Lawu. Dan Mas Sandi posisi baru akan menaiki puncak Lawu. Lalu setelah kami makan, kami bertemu lagi di warung Boim. Mau nyoba makanan gua nggak? Apa tuh? Yang tadi. Oh, yang tadi. Yang mana? Yang tadi di atas. Beda lagi. Ayam saset. Ayam saset. Ayam saset. Guys, kita biasanya kita minta. Cobain dong, Kak. Harus digoreng dulu. Enggak. Tuh. Ayam saset. Nih cobain. Anjay, endorse. Terus mau nyobain? Nih. Cobain, Jud. Nyobain. Ada airnya, Bang. Hah, air ada nih gua. Coba ya kita tes ya. Guys, Bang Sandi baik banget. Ayam saset belum pernah kan lu? Belum. Makan ayam saset. Tuh. Sosis. Beneran. Mahal lagi. Tuh. Ayam saset tuh tinggal bukanya tinggal lep. Serius tinggal lep. Serius. Tuh. Mau digoreng? Enggak, udah jadi. Enggak mau. Cobain aja. Serem. Kayak harus digoreng dulu. Enggak, ini langsung ini siap saji. Tuh. Baru lihat tahu sumpah. Kecap. Ayam kecap. Hmm. Gimana Bang belinya, Bang? Itu Tapi enak. enak. Oh. Biasanya di mana dia? Bisa di online. Online. Di mana tuh namanya? Tadi aja ada kok ini mereknya nih tuh. BRF. BRF.
ayam kecap tuh. Tuh, ya kan ayam saset ada kan? Gak perlu goreng, gak perlu bau minyak. Ayam saset tuh. Gak perlu bau minyak lagi udah. Ya kan, gue bagi-bagi sekarang makanan besok kita. Mau lagi? Nggak, gue habisin. Ya, habisin aja. Terus. Gue masih ada 2. Oh, siap. Udah gue makan. Ini cuma sana. paha doang nih biasanya. Ada sayap. Apa saya? Tadi ceker gue bagi-bagi. Baru lihat ada ayam gitu. Tuh, ini sayap tuh. Wih. Tuh. Ya kan sayap. Masih bang. Ya, buat makan ntar nih. Di bawah. Pada pukul 1 siang kami pun mulai turun ke base camp. Oke teman-teman, sekarang waktu menunjukkan jam 19:19 dan kami masih dalam perjalanan untuk menuju ke base camp dari puncak Gunung Lawu. Alhamdulillah pendakian kali ini berhasil kami tuntaskan dan semoga saja bisa sampai ke base camp dengan selamat. Amin. Bersama Bapak Agus dan keluarga dan Mas Dana sudah terlihat rungkat. Kita lihat Mbak Hana, sorotin Mas Dana. Iya, dia di situ Harapan prinsip enakan juga nyender. dan pakai sendal jepit. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah. Oke, sekarang pukul 7.38 dan alhamdulillah kita sudah sampai di pos pendaftaran. Ya Bu, sama-sama Bu. Jalan panjang. Pukul 7.52 akhirnya sampai base camp.